Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan diri. Yang pertama saya Anas, nomor NIM 2280 4241 044. Yang kedua saya Safadila Malika Putri dengan NIM 2280 4241 016. Saya Nesya Diandriana dengan NIM 228042444028. Saya Ramadanita Prastianingrum dengan NIM belakang 038. Oke, pada kesempatan kali ini kita kelompok 4 akan menyampaikan materi terkait dengan fintech payment. Untuk materi yang pertama ada pengertian. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Nita. Pengertian vintage. Vintage merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan efisiensi, kelancaran, keamanan, dan kendala sistem pembayaran. Kemudian vintage financial teknologi atau teknologi keuangan dapat diartikan sebagai perusahaan atau entitas yang menggabungkan layanan teknologi dengan layanan jasa keuangan sehingga sering disebut creative disruption dan di sektor keuangan dan mampu mengubah susunan yang ada sebelumnya. Kemudian pengertian vintage payment. Vintage payment adalah salah satu dari inovasi layanan dari pengembangan teknologi finansial di mana berfungsi untuk melakukan pembayaran atau transaksi. Vintage payment adalah teknologi keuangan yang memberikan solusi pembayaran elektronik melalui platform digital. Platform digital ini dapat berupa aplikasi mobile, website, atau perangkat lainnya yang terhubung ke jaringan internet. Oke, untuk materi yang selanjutnya adalah latar belakang dari fintech payment itu sendiri yang akan saya jelaskan. Oke, jadi latar belakang fintech payment ini terdapat beberapa poin. Untuk yang pertama adalah meningkatnya penggunaan teknologi digital. Nah, teknologi digital semakin berkembang pesat dan semakin banyak digunakan di berbagai bidang, termasuk di bidang keuangan. Penggunaan teknologi digital membuat proses transaksi keuangan semakin mudah, cepat, dan aman. Nah, untuk selanjutnya adanya perubahan perilaku konsumen. Konsumen semakin cenderung melakukan transaksi yang secara digital karena dinilai lebih praktis dan efisien. Hal ini membuat semakin banyak perusahaan yang menawarkan jasa fintech payment. Untuk poin yang selanjutnya, ada potensi pasar yang cukup besar. Pasar fintech payment sangat besar karena hampir semua orang membutuhkan layanan pembayaran untuk berbagai kebutuhan sehari-hari. Hal ini membuat semakin banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di industri fintech payment. Nah, yang terakhir ada dukungan regulasi. Pemerintah di berbagai negara semakin mendukung perkembangan fintech payment dengan menerbitkan regulasi yang mempermudah perusahaan fintech untuk beroperasi. Hal ini membuat semakin banyak perusahaan fintech yang bermunculan. Akan tetapi perlu diketahui hal ini regulasi ditujukan untuk perusahaan yang dinilai sudah legal dan memenuhi syarat. Nah, dengan latar belakang tersebut, fintech payment menjadi industri yang semakin berkembang pesat dan memiliki potensi yang besar untuk terus bertumbuh di masa depan. Nah, untuk materi selanjutnya, ada jenis-jenis fintech payment yang akan saya jelaskan. Untuk jenis fintech payment yang ada di Indonesia, yang pertama itu adalah peer-to-peer lending. Atau jenis yang satu ini merupakan jenis fintech yang paling populer di Indonesia menurut OJK. Peer-to-peer lending atau yang sering disebut pinjol merupakan layanan pinjaman online berbasis teknologi. Yang kedua ada microfinancing. Jenis yang satu ini memberikan solusi kepada masyarakat kelas bawah yang perlu mendapatkan dana segar namun terkendala oleh sistem bank. Tugas microfinancing adalah menjembatani antara masyarakat yang membutuhkan dana dan investor secara digital. Dana tersebut bisa digunakan sebagai modal usaha ataupun mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, yang ketiga ada digital payment system.
fintech yang satu ini menyediakan layanan pembayaran digital tanpa melalui bank. Mulai dari pembayaran tagihan listrik, tagihan pulsa, pembelian barang secara online, dan lain-lain. Jenis yang satu ini semakin berkembang, terutama setelah e-commerce banyak digandrungi masyarakat, terutama di Indonesia di era digital saat ini. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis fintech payment dan model bisnis yang ada di Indonesia. Oke, untuk materi selanjutnya ada contoh dari fintech payment yang sering digunakan di Indonesia. Pada materi ini akan dijelaskan oleh Saudara Nesya. Nah, untuk selanjutnya itu fintech payment yang ada di Indonesia itu contohnya ada 6. Di sini ada OVO, GoPay, Link-Aja, Dana, Genius, dan Shopify. Nah, semua fintech payment tersebut itu dapat digunakan untuk melakukan pembayaran di berbagai pengeluaran seperti restoran, toko, atau tempat hiburan. Selain itu, beberapa dari fintech payment tersebut juga menyediakan fitur transfer antar pengguna, pembayaran tagihan, dan pembelian pulsa dan paket data. Namun pastikan untuk selalu perhatikan keamanan dan ketersediaan layanan dari masing-masing fintech payment sebelum menggunakan layanannya. Nah, selanjutnya untuk materi yang selanjutnya adalah proses dari transaksi menggunakan fintech payment yang akan dijelaskan oleh Saudara Nesya. Nah, di sini untuk prosesnya itu ada 4. Yang pertama adalah pembayaran, yaitu pengguna memiliki metode pembayaran yang tersedia dalam aplikasi fintech seperti transfer bank, kartu kredit, atau dompet digital. Ya, kemudian yang kedua adalah verifikasi. Setelah pengguna metode pembayaran, aplikasi fintech melakukan verifikasi dan otorisasi transaksi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sah dan aman. Yang ketiga yaitu pengiriman atau pemrosesan. Setelah transaksi divalidasi, aplikasi fintech melakukan transfer dana dari rekening pengguna ke rekening penerima. Dan yang keempat yaitu konfirmasi. Setelah transaksi selesai, pengguna dan penerima menerima konfirmasi bahwa transaksi telah berhasil dilakukan. Dan yang terakhir adalah pencatatan. Rincian transaksi dicatat dan disimpan until referensi di masa mendatang, seperti untuk tujuan akuntansi dan audit. Nah, selanjutnya itu secara instan. Nah, selanjutnya untuk materi yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan dari fintech payment. Ini akan dijelaskan oleh Saudara Safa. Baik, selanjutnya adalah materi tentang kelebihan dan kelemahan dari fintech payment tersebut. Yang pertama adalah kelebihan. Beberapa keuntungan menggunakan fintech payment adalah contohnya seperti kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi, serta tidak perlunya uang tunai dan dapat dilakukan dari kapan saja dan di mana saja. Berikut adalah beberapa contoh keuntungan dari fintech payment. Yang pertama adalah transaksi keuangan menjadi lebih mudah. Nah, dengan adanya fintech payment tersebut, transaksi menjadi lebih mudah. Dengan menggunakan ponsel, masyarakat tidak harus mengunjungi ATM ataupun teller bank untuk mengirimkan uang. Selanjutnya adalah keamanan terjamin. Fintech memiliki metode keamanan terbaru, sehingga sangat menjamin data pelanggan tetap aman. Selanjutnya, fintech memberikan pelayanan keuangan yang sangat cepat, seperti proses dokumentasi keuangan, proses pinjaman, atau validasi skor kredit. Serta yang keempat, UMKM dapat mendapatkan modal dengan bunga yang lebih rendah. Dengan adanya fintech, memudahkan masyarakat dalam mendapatkan dana untuk berbagai kebutuhan seperti modal dan modal usaha. Selanjutnya, yang kelima adalah meningkatkan pertumbuhan startup. Pada peningkatan penumbuhan startup, yang lahir berusaha untuk tumbuh, berkembang, dan tentunya dipercaya oleh masyarakat supaya layanannya digunakan. Bukan hanya itu saja, setiap startup fintech juga berlomba-lomba dalam mengikuti setiap peraturan pemerintah supaya dapat beroperasi secara legal. Sehingga akan meningkatkan ekonomi negara dan juga memberikan berbagai referensi pinjaman dengan bunga yang
tinggi. Selanjutnya adalah mempercepat perputaran ekonomi. Akses keuangan dan kemudahan bertransaksi akan mendorong arus perputaran ekonomi semakin cepat dan juga praktis. Berikutnya adalah kelemahan dari vintage payment tersebut. Yang pertama terdapat resiko keamanan. Karena pembayaran vintage ini melibatkan transfer uang secara elektronik, ia akan rentan terhadap pelanggaran keamanan seperti peretasan dan pencurian identitas. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya informasi keuangan dan dana yang sensitif. Selanjutnya adalah ketergantungan pada teknologi. Sistem pembayaran vintage payment ini sangat bergantung pada teknologi, yang berarti mereka rentan terhadap gangguan sistem dan juga downtime jaringan. Dalam kasus tersebut, pelanggan dapat mengalami gangguan dalam transaksi pembayarannya. Selanjutnya adalah kurangnya regulasi. Industri vintage relatif baru dan regulasi masih harus berkembang. Kurangnya peraturan dan pedoman yang jelas dapat menciptakan area abu-abu di mana aktivitas penipuan dapat terjadi. Selanjutnya adalah akses terbatas. Sementara sistem pembayaran vintage teknologi ini menjadi semakin populer, tidak semua individu atau bisnis memiliki akses ke layanan ini karena faktor-faktor seperti kurangnya infrastruktur, konektivitas terbatas, atau buta teknologi. Selanjutnya yang terakhir adalah biaya. Layanan pembayaran vintage teknologi ini mungkin membebankan biaya untuk transaksi yang relatif tinggi dibandingkan dengan metode perbankan tradisional. Ini bisa menjadi kerugian bagi orang yang sering melakukan transaksi ataupun orang yang tidak sering melakukan transaksi seperti itu. Oke, jadi itu tadi pemaparan materi terkait dengan fintech payment. Mungkin itu yang bisa disampaikan dari kelompok 4. Sekiranya ada kesalahan dari penyampaian atau kurangnya materi, mohon dimaafkan. Saran dan kritik sangat diperlukan. Sekian dari saya. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.